Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada kesempatan kembali saya untuk melakukan evaluasi tugas video yang ketiga yang berkaitan dengan kasasi PKPU dan kepailitan di Mahkamah Agung, di mana pengadilan eh, putusan pengadilan pertama adalah pengadilan niaga. Yang langsung saja kita coba bahas adalah tenggang waktu di sini sangat penting untuk menjadikan sebagai standar teknis kerja lapangan yang sangat menentukan kemenangan atau kekalahan para pihak. Jadi kalau misal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah maksimal 8 hari setelah putusan pengadilan niaga itu dibacakan di pengadilan niaga, maka jika memang ada perlawanan kasasi, ya kan, itu harus sudah dimasukkan atau diajukan ke Mahkamah Agung itu maksimal 8 hari. Nah, untuk permohonan kepailitan itu ada beberapa syarat, ya kan? Itu pemohon di sini misal ada pemohon kepailitan ini debitur dan krediturnya itu bisa merupakan para pihak di pengadilan pertama yaitu pengadilan niaga. Namun uniknya di sini, pemohon kepailitan bisa juga kreditur lain yang tidak terdapat dalam persidangan yang pertama, yang mereka ternyata tidak puas dengan putusan pengadilan niaga atau pengadilan tingkat pertama. Hal ini kenapa dilakukan atau diberikan fasilitas kasasi untuk memberikan pelindungan hukum terutama bagi para kreditur utama yang terhadap upaya hukum debitur yang pailit, ya kan nggak lucu juga kreditur utama tapi nanti dapatnya itu malah dikit karena kreditur yang kecil itu dapatnya sama dengan kreditur yang sama. Nah, ada beberapa model-model kasasi kepailitan, ya kan. Nah, yang pertama adalah pemohon kasasi yang tadi saya sampaikan itu adalah kreditur atau debitur yang terdapat pada persidangan tingkat pertama yaitu persidangan. Tapi juga bisa pemohon kasasi itu selain di atas yang pertama itu adalah kreditur yang tidak terdapat pada persidangan tingkat pertama atau pengadilan niaga yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Nah, kasasi misalnya yang kedua adalah itu yang perlu kita lihat adalah kasasi itu bisa dilakukan untuk pencabutan putusan kepailitan tingkat pertama. Itu dilandasi pasal 19 ayat 22 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan. Lalu ada juga model kasasi itu yang diajukan atas penolakan pengesahan homologi, yaitu pengesahan majelis hakim atau persetujuan majelis hakim eh, persetujuan ada persetujuan perdamaian antara debitur dan kreditur untuk menghentikan proses permohonan kepailitan. Jadi berarti tercatat dalam akta perdamaian. Landasannya pasal 160 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Lalu yang keempat adalah kasasi yang diajukan itu kasasi atas penolakan putusan pengadilan niaga atas daftar pembagian harta pailit. Berarti ada yang tidak. Ya tadi berarti itu ada kreditur yang tidak merasa puas dengan putusan pengadilan niaga. Eh, dalam hal ini tentu saja adalah daftar pembagian harta pailit. Nggak pas, terutama bagi kreditur utama. Ya. Landasannya pasal 196 ayat 1 dan 194 ayat 6 Undang-Undang Pajak. Nah, dalam proses pengajuan kasasi ini, memori kasasi itu maksimal 2 hari wajib diserahkan kepada panitera Mahkamah Agung, ya kan?
itu di Panitera, sorry, 2 hari memori kasasi ini semenjak permohonan kasasi didaftarkan, maka Panitera Mahkamah Agung harus segera mengirim kepada para pihak, terutama termohon kasasi, agar bisa dapat dipelajari untuk dilakukan kontra memori kasasi. Kontra memori kasasi ini adalah 7 hari sejak termohon menerima berkas kasasi dari pemohon, itu sudah harus segera menyerahkan kontra memori kasasi ke Mahkamah Agung. Sehingga 14 hari sejak permohonan kasasi didaftarkan, kemudian itu harus sudah diterima di Mahkamah Agung dari Panitra Pengadilan Pengadilan Niaga, ya kan? Itu meliputi permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi, itu dilakukan persidangan atau penetapan hari sidang setelah itu adalah 2 hari maksimal setelah Majelis Hakim Mahkamah Agung menerima semua dokumen di atas. Itu 2 hari setelah itu sudah harus menetapkan hari sidang, ya, atas putusan, atas pengambilan sikap putusan pengadilan niaga. Sehingga maksimal 20 hari Majelis Hakim Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan permohonan kasasi tersebut, itu harus segera dilakukan. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini jangka waktunya itu jauh lebih cepat. Ya. Kalau yang pertama itu pengajuan permohonan, penerimaan permohonan, pengiriman permohonan itu rata-rata 14 hari. Di sini 8 hari, 2 hari, 7 hari. Ya kan? Itu prosesi jangka waktunya itu lebih cepat. Nah, Mahkamah Agung di sini setelah menerima dokumen yang sudah tertera melalui dokumen permohonan kasasi, kontra memori kasasi, ya kan, itu berwenang untuk membatalkan putusan pengadilan niaga dengan beberapa alasan, antara lain pengadilan niaga itu tidak mempunyai wewenang atau melampaui batas wewenang. Satu, yang nomor dua, seperti yang pertama ya, kita coba bahas itu. Salah penerapan hukum atau bahkan melanggar hukum yang berlaku. Atau pengadilan niaga yang ketiga ini alasannya adalah lalai untuk memeriksa syarat formil yang diwajibkan undang-undang dalam memberikan putusan pengadilannya. Nah, kepailitan di PKPU itu dasar landasan hukumnya adalah putusan pengakhiran PKPU ini bisa dilawan dengan kasasi di MA. Itu landasan itu adalah pasal 11 Undang-Undang Kepailitan. Nah, memori kasasi itu wajib terlampir dalam permohonan kasasi, ya kan? Kalau nggak ada, yang nggak bisa diproses. Landasan hukumnya pasal 9 Undang-Undang Kepailitan. Sehingga jikalau runtut prosesnya itu sudah dilakukan, itu maksimal 60 hari itu sudah wajib ada putusan dari Mahkamah Agung. Landasannya itu otomatis landasan hukumnya pasal 13 Undang-Undang Kepailitan. Itulah pemahaman yang bisa saya coba paparkan, sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya bilang terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.